Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Dalam episode Kembang Cinta Bumi Sunda. Diangkat dari novel fiksi karya Aan Merdeka Permana dengan tidak bermaksud untuk menoreh luka lama dan menumbuhkan kembali benih-benih kebencian, melainkan untuk mempererat kembali simpul-simpul persatuan dan kesatuan yang senantiasa harus kita jaga dan kita pelihara di seantero Nusantara. Sebuah perjalanan kisah yang syarat dengan intrik, kontroversi, diwarnai dengan romantisnya cerita cinta, terbakarnya api cemburu, pertempuran, hingga banjir darah. Pemirsa, selamat menyimak dan selamat mendengarkan sebuah kisah tembang cinta Bumi Sunda, versi lain dari cerita penuh kontroversi. Inilah Perang Bubat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari-hari selanjutnya sudah tak ada lagi pertemuan tak resmi namun penuh makna seperti malam itu. Semakin dekat hari-hari penting, maka semakin susah semua orang untuk bertemu sang putri. Bahkan para dayang Kaputrin susah ditemui. Kata Punggawa, putri mahkota sedang dipingit. Mungkin lagi diurus kesehatan dan kecantikannya, agar kelak dalam menuju negeri calon mempelai pria, sang putri nampak bugar. Yang kesehatannya terganggu mungkin beberapa orang pejabat muda. Rakyat Rangga dan Ki Mantri seberang keling nampak kuyu tak bersemangat. Yang menyesakan dada para pemerhati adalah kelakuan Tumenggung Larang Ageng dalam kesehariannya. Kerjanya mabuk-mabukan, minum tuak. Yang paling sesak dadanya tentu Ki Mantri Supit Kelingking. Barangkali di antara para pejabat keraton hanya dia yang bisa menahan diri tidak hanyut dalam kesedihan. Orang lain terutama ketujuh kesatria muda yang hadir di pertemuan semuanya harus menahan siksaan batin. Mereka harus main sembunyi dalam berkeluh kesah. Sebab di hadapan semua orang dan apalagi di hadapan raja, kesedihan dan keluh kesah harus mereka sembunyikan. Di muka umum harus tegar seperti tak memiliki masalah. Namun sesudah mereka pulang ke Puri,
Mereka tutup pintu kamar rapat-rapat dan mengumbar perasaan sedihnya. Sungguh hidupmu ada dalam kerugian, Kling. Di saat harus memantapkan persiapan perjalanan, engkau malah kuyuh begini. Di mana harga dirimu? Seharusnya pertanyaan itu untukmu, Supit. Potong Ki Mantri seberang keling mendelik. Hatiku tegar, tak terganggu oleh perasaan apapun. Jawab Ki Mantri Supit Kelingking tersenyum mengejek. Nah, itulah kekuranganmu. Kau sebenarnya tak memiliki rasa cinta sejati. Malang benar calon istrimu kalau kau bisa dapatkan perempuan. Ki Mantri seberang keling balik mengejek. Mengapa kau kasihani calon istriku? Sebab seperti aku katakan tadi, kau tak memiliki cinta sejati. Kepada Nyimas Pitaloka saja perasaanmu hambar, apalagi kepada perempuan biasa. Siapa bilang cintaku hambar pada putri dia? Bantah Ki Mantri Sumpit Kelingking sedikit berang. Kini giliran Ki Mantri seberang keling yang tertawa mengejek. Buktinya, engkau mandah saja dibujuk-bujuk Nyimas Putri untuk tak mencintainya. Sudahlah, kau tak berharga menjadi pesaingku. Si Larang Ageng kerjanya mabuk-mabukan, barangkali dia yang pantas jadi pesaing cintaku. Kata Ki Mantri seberang keling kembali tertawa mengejek. Tawamu itu sebetulnya lebih untuk mengejek dirimu sendiri. Hanya saja kau sembunyikan di balik kepahlawananmu dalam memperlihatkan rasa cinta. Mungkin sebetulnya hanya cinta birahi yang kau umbar itu, Kling. Kata Ki Mantri Supit Kelingking. Untuk kesekian kalinya kau tuding aku hanya memiliki kekayaan cinta birahi. Kalau kau belek dadaku ini, maka akan kau ketahui betapa hatiku meradang untuk tak memilih perempuan lain. Hanya karena ingin ku persembahkan kepada dia seorang. Kau tolol dalam memaknai cinta sejati, Supit. Kata Ki Mantri seberang keling marah dan sedih sebab tak dipercaya sungguh-sungguh mencintai perempuan bernama Diah Pitaloka Citra Resmi. Kalau benar kau cinta putri dia, maka berusahalah untuk tak mengecewakan dirinya. Aku tak akan mengecewakan dirinya. Bagus kalau begitu. Kau harus ikut rombonganmu hibah itu. Kata Ki Mantri Supit Kelingking. Siapa yang bercuriga aku tak akan ikut? Kau kan pernah bilang padaku kalau tak akan ikut perjalanan karena tidak dipaksa. Itu hari-hari lalu, sebentar sudah pertemuan kemarin malam. Aku akan memilih ikut. Harga diri dan perasaan cintaku akan kuperhatikan, akan kuperlihatkan dalam membela kehormatan putri dia. Kata Ki Mantri seberang keling. Mendengar ini Ki Mantri Supit Kelingking tersenyum puas. Itu baru kesatria sejati. Demikian pujinya. Pertemuan dengan Ki Mantri seberang keling dianggap selesai. Sudah itu Ki Mantri Supit Kelingking mengunjungi puri yang didiami Tumenggung Larang Ageng. Ki Mantri Supit Kelingking masih menggedor pintu kamar keras-keras, sebab menurut Jongos di puri itu jangan juragannya sejak pagi tak pernah keluar kamar. Saya khawatir juragan Tumenggung menderita sakit parah, kata Jongos. Kemarin malam dia ikut pertemuan. Masa mendadak sakit parah? Kata Ki Mantri Supit Kelingking berang. Lalu didobraknya pintu kamar dan mendapatkan tubuh Tumenggung Larang Ageng yang terkulai tak berdaya. Di sekelilingnya bertebaran buah kukuk tempat menyimpan tuak. Bau alkohol menyebar di sekeliling kamar. Ki Mantri Supit Kelingking marah besar. Tubuh terkilai itu dia angkat dengan tangan kiri. Sudah itu tangan kanannya melayang memukul wajah Tumenggung Larang Ageng. Aduh,
Siapa yang memukul aku? Temenggung Larang Ageng teriak kesakitan sambil memegang pipinya yang kena dipukul. Aku Copet Kelingking yang memukulmu. Hai makhluk tak berguna, Teriak Ki Mantri Supit Kelingking. kurang ajar. Apa dosaku sehingga kau aniaya diriku? Temenggung Larang Ageng bangun sambil tubuh limbung. Dosamu yaitu kau tak hargai dan tak cinta terhadap putri mahkota, kata Ki Mantri Supit Kelingking mengancam hendak memukul lagi. Yang merasa akan dipukul segera menghalangi wajahnya dengan telapak tangannya. Siapa bilang aku tidak cinta terhadap Nimas Putri? Omong kosong. Kalau kau cinta, tentu kau akan hormat padanya. Cara menghormati dirinya adalah ikut serta dalam muhibah nanti. Siapa bilang aku tak akan ikut? Kalau mabuk-mabukan begini, jelas kau tak bisa ikut. Memalukan. Hardik Ki Mantri Supit Kelingking. Di saat tiba waktunya, Sudah tentu. Iya, di saat tiba waktunya. Sudah tentu. Aku tak akan mabuk-mabukan lagi, jawab Temenggung Larang Ageng. Awas kau, akan kulaporkan pada Mangku Bumi. Bila saatnya tiba kau masih pegang buah kokok itu. Demikian ancam Ki Mantri Supit Kelingking. Tanpa menunggu jawaban, Ki Mantri Supit Kelingking keluar meninggalkan kamar. Kemudian dia menuju rumah beberapa orang ksatria yang diduga bermasalah dalam urusan cinta. Semua dia paksa untuk ikut setia kepada negara dengan cara tak menolak ikut rombongan muhibah. Hanya tatkala Ki Mantri Supit Kelingking datang ke Puri Rakyan Rangga, dia dapatkan kesulitan. Pejabat muda ini tak menolak tapi juga tak mengiyakan ajakan. Mengapa engkau bersusah payah membujuk semua orang untuk ikut rombongan? Tanya Rakyan Rangga acuh tak acuh. Pemirsa, komplek Keraton Wiwaltika di Trowulan amat luas dengan bangunan-bangunan besar tersebar di sana-sini. Jika kita membayangkan betapa megahnya Keraton Surawisesa di Kerajaan Sunda Kawali, maka Keraton Trowulan di Majapahit jauh lebih megah dan jauh lebih besar lagi. Mungkin perbandingannya hampir 1:4. Untuk ukuran masa kini, kompleks keraton di Trowulan, di mana yang menyebutnya Wiwaltika, luasnya mungkin 2 kali lapangan sepak bola. Kompleks keraton ini dikelilingi oleh benteng tinggi terbuat dari susunan batu hitam yang ditumpuk rapi, tinggi. Sepanjang hari, dari siang hingga siang esok harinya, tiap saat akan diawasi oleh ronda. Satu kelompok ronda terdiri dari 10 orang prajurit bersenjatakan lengkap. Setiap hitungan ke-50 pasti akan lewat satu kelompok ronda dengan senjata lengkap. Kompleks keraton ini dilengkapi dengan 4 pintu gerbang. Gerbang utama menghadap ke arah selatan, gerbang kedua ke arah barat, gerbang 3 ke arah timur, dan gerbang keempat menghadap ke arah utara. Tiap gerbang memiliki daun pintu tebal terbuat dari kayu jati pilihan dan hanya terbuka siang hari sampai matahari hendak tenggelam. Namun apakah gerbang sedang terbuka atau tertutup, penjaga tetap ketat. Bahkan penjagaan paling ketat dilakukan di gerbang utama di sebelah selatan. Mengapa begitu? Sebab bila gerbang utama yang di gapuranya bertuliskan Pasoka Mojopahit dengan huruf Palawa,
maka pandangan pertama yang dilihat adalah bangunan utama tempat tinggal raja yang orang Majapahit menyebutnya sebagai Parogob Karatuan. Bangunan ini amat megah, besar dan panjang. Bangunan utama ini sebagian menggunakan susunan batu hitam ditumpuk, sebagian lagi berupa bangunan panggung dan terbuat dari kayu halus berukir dan mengkilap. Mungkin setiap saat ada petugas yang menggosok kayu-kayunya. Demikian pula beberapa pilar yang mengusung cungkup depan. Mungkin terbuat dari batang palem gelondongan yang sudah mendapatkan polesan-polesan dan ukiran halus. Sebelum memasuki balai penghadapan raja, maka pengunjung akan menaiki tangga kayu yang juga halus dan mengkilap. Hanya bila ada kegiatan khusus saja, tangga mengkilap ini suka ditutupi karpet berwarna buatan dari negeri Cina. Di belakang bangunan utama, terpisah oleh hamparan rumput hijau dengan sisi-sisinya dihiasi tanaman bunga warna-warni, terdapat bangunan panggung yang amat asri, namun tanpa sekat. Bangunan ini menghadap ke hamparan rumput, juga namun di tengah ada kolam hias dengan aneka ragam jenis ikan. Mungkin bangunan ini tempat istirahat raja dan kerabatnya jika selesai melakukan pekerjaan. Raja juga biasa membawa tamu penting untuk bersantai di sana. Kompleks keraton ini masih banyak bangunan-bangunan penting seperti bangunan yang disebutnya sebagai Purangga Badik, yaitu sebuah bangunan tempat menyimpan berbagai senjata. Terletak agak di belakang sisi kiri istana raja. Kemudian agak di depan sebelah kanan bangunan utama, ada juga bangunan yang disebutnya sebagai Pasangka Dogdogan, yaitu tempat petugas memeriksa tamu yang datang. Lalu sedikit agak ke belakang, sebelah kanan bangunan utama, yang kedudukannya hampir terletak di belakang bangunan Pasangka Dogdogan, ada bangunan mungil yang disebut sebagai Puri Daton, yaitu tempat para ratu bersemayam. Sedikit jauh ke arah utara, ada bangunan besar memanjang dan orang menyebut sebagai Bombong Ponggawa. Itulah sebangsa asrama prajurit. Asrama prajurit ini menghadap ke sebuah lapangan cukup luas. Mungkin lapangan ini tempat prajurit melakukan latihan perang-perangan. Hari itu keadaan amat cerah. Matahari pagi cahayanya memancar dan menerpa gerbang 3 yang ada di benteng sebelah timur. Seorang penunggang kuda turun bergegas dari atas pelana dan minta izin petugas jaga untuk masuk ke kawasan dalam. Siapa engkau? Saya Sora, utusan dari Gusti Patih Janggawolu, mau menghadap ke Gusti Patih Purwodi, kata seorang yang mengaku bernama Kisora. Gusti Patih Purwodi tengah berbincang dengan Gusti Patih Rangkek Durga. Demikian kata penjaga. Tapi biarlah, engkau kami antar ke Paseban Puraga Baliwali, sebab keduanya ada di sana, kata penjaga sambil menyuruh rekannya untuk mengantarkan Kisora. Kuda dibawa oleh salah seorang prajurit dan ditambatkan di sisi halaman bangunan bernama Jurat, yaitu bagian dari bangunan besar berupa padepokan, tempat pendidikan kemiliteran. Kisora diantar ke sebuah paseban yang dikenal sebagai bangunan besar bernama Puraga Baliwali. Ini adalah asrama untuk para patih yang bertindak sebagai penasehat raja.
Patih yang ditempatkan di sana merupakan patih-patih senior yang usianya rata-rata di atas 50. Kisora diajak berjalan kaki melalui jalan berbalai yang di kiri kanannya ditumbuhi tanaman hias. Untuk menuju Paseban Puraga Baliwali, mesti melewati sebuah bangunan-bangunan terbuka yang cukup besar dan luas. Orang Pipaltika menyebutnya sebagai Paseban Ruwatan, tempat upacara pelantikan raja atau pembesar penting lainnya. Lalu bakal melewati lagi satu bangunan bernama Bombong Totoka, yaitu semacam asrama tempat menampung para patih muda. Baru sesudahnya, Kisora tiba di halaman sebuah bangunan besar yang tadi disebutnya sebagai Puraga Baliwali. Mereka harus masuk ke gerbang kecil yang dijaga 2 orang prajurit. Namun Kisora tidak mengalami kesulitan untuk masuk sebab sudah diantar oleh penjaga gerbang timur. Masuklah Gusti, Gusti Patih Purwodi ada di dalam, kata penjaga. Lalu Kisora pun masuk dan meniti anak tangga menuju ruang depan. Hai, engkau Kisora, ada apa kesini? Tanya seorang lelaki tegap berkumis tipis dan bersorot mata tajam bagaikan mata burung elang. Ampunkan hamba, datang ke sini lantaran diutus Gusti Patih Janggawolu, kata Kisora menyembah hormat. Mendengar ini Patih Purwodi tergopoh-gopoh mengajak Kisora agar cepat masuk ke ruangan belakang. Hai, Rangkek Durga, bawa Kisora ke ruangan belakang, kata Patih Purwodi menyuruh seorang lelaki berkumis tebal dengan gelang bahar di tangan kirinya. Ayo, ikut aku ke ruangan belakang, ajak Rangkek Durga memberi tanda dengan tangannya agar Kisora ikut serta. Baik Gusti Patih, kata Kisora sambil mengikuti dari belakang. Lain kali engkau jangan datang menemui Gusti Purwodi di saat banyak orang, kata Patih Rangkek Durga seperti memperingatkan. Kisora mengangguk sambil terbungkuk sebagai tanda mengerti atas teguran ini. Hamba juga dibilang begitu kepada Gusti Patih Janggawolu. Namun begitu beliau katakan ini berita penting dan harus disampaikan hari ini juga, tutur Kisora. Rupanya jawaban dari Kisora amat menarik perhatian bagi Patih Purwodi. Buktinya pejabat berkumis tipis dengan sorot mata bagaikan sorot mata burung elang ini segera menyusulnya. Berita apa yang majikanmu beranggapan ini penting sekali? Tanya Patih Purwodi tidak sabar. Namun walau begitu, Patih Purwodi tetap menyuruh agar Kisora melanjutkan langkahnya dan segera menuju ke ruangan agak kecil namun tertutup. Kisora diajak Patih Rangkek Durga masuk ke ruangan itu, diikuti oleh Patih Purwodi. Segera Patih Rangkek Durga menutup rapat pintu itu. Coba kau katakan, berita penting apa itu? Tanya Patih Purwodi duduk di atas tempat duduk kayu sehingga setinggi betis. Sementara Patih Rangkek Durga dan Kisora duduk bersila di bawah. Kisora menyembah hormat. Lalu dengan pelan dan hati-hati pria berjanggut agak panjang dengan mata cekung ini segera menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Seperti apa kata perintah atasannya Patih Janggawolu. Ampunkan hamba Gusti. Tadi pagi Gusti Patih Janggawolu telah menerima kabar bahwa Mahapatih Mada sudah bergerak menuju pulang, kata Kisora menyembah hormat. Ya, tentu dia akan pulang. Tapi bukan hanya berita itu yang aku ingin dengar, gumam Patih Purwodi. Gusti Mada pulang sambil berhasil membawa surat dari Raja Sunda. Mungkin dalam 5 atau 6 hari kemudian surat akan tiba di hadapan Raja. Kau tahu apa kira-kira isi surat dari Sunda itu?
Petugas telik sandi mengabarkan bahwa orang-orang Sunda telah menerima pinangan raja. Sudah, aku juga. Orang kecil pasti akan menerima pinangan orang besar, gumam Patih Purwodi dengan bibir penuh ejekan. Lalu selanjutnya harus bagaimana? Tanya Kisora, dan Patih Purwodi menunggu sejenak. Lanjutkan saja latihan ilmu bela diri, kata Patih Purwodi. Latihan semakin giat dilakukan, Gusti. Taktik apa saja yang sudah dilatihkan? Kini sudah menambah ke taktik tempur yang dulunya pernah menjadi milik orang-orang Sunda itu, Gusti, jawab Kisora. Terlihat mulut Patih Purwodi tersenyum lagi. Senyumnya hanya selintas namun tetap penuh ejekan. Ya, kau kembali lagi ke sana. Tapi hati-hati. Aku tak mau pusat pelatihan militer itu diketahui secara resmi oleh negara, kata Patih Purwodi menyuruh Kisora kembali ke pusat latihan. Kisora mengangguk dan menyembah hormat, lalu minta izin untuk meninggalkan ruangan tersebut. Sementara itu di sebuah lapangan yang tak begitu luas di tengah hutan larangan, sekitar 50 orang berpakaian prajurit tengah melakukan perang-perangan. Latihan itu dipimpin oleh seorang pria usia sekitar 50-an, berkumis tebal, berdada bidang, namun memiliki hidung melengkung seperti patuk burung beo. Punya sorot mata yang tajam, sehingga setiap prajurit yang ditatapnya otomatis menundukkan kepala lantaran tak kuasa untuk balik menatap. Aso malipun! Teriak si pria berkumis tebal memberikan komando. Mendengar istilah itu disebut, maka semua prajurit mengubah formasi tempur. Ada satu kelompok besar prajurit membuat sebuah lingkaran besar. Kemudian kelompok lebih kecil berdiri di tengah, kelompok besar memperagakan bagaimana caranya melakukan sebuah pengepungan. Sementara kelompok di tengah memperagakan bagaimana caranya melepaskan diri dari kepungan. Kelompok pengepung melakukan gerakan memutar. Mereka melakukan serangan menggunakan tongkat kayu menyerang kelompok yang dikepungnya. Tiap kali sesudah lakukan serangan, langsung bergerak menjauh untuk menghindari serangan balasan. Begitu dilakukan oleh semua anggota kelompok pengepung, sehingga kelompok yang dikepung harus hati-hati sebab setiap saat akan ada serangan pukulan tongkat dari penyerang berbeda. Ketika peragaan penyerangan sedang berlangsung, salah seorang dari anggota kelompok yang dikepung menjerit kesakitan. Itu lantaran tongkat dari penyerangnya tidak berhasil dia tangkis, dan ujung tongkat telah menyentuh pundak kirinya. Berhenti! Teriak si pria berkumis tebal yang memakai tutup kepala bendo cetak. Maka gerakan latihan pun segera diberhentikan. Pemirsa, untuk mengetahui kisah selanjutnya, nantikan bagian yang akan datang di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bagikan di medsos Anda. Terima kasih.
dan sampai jumpa.